Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Oktidufa Ramadhani. Pada materi video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai piutang dan utang dalam aplikasi Odoo. Sebelumnya, saya akan menyebutkan apa saja yang saya akan jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian piutang dan utang. 2. Pengelolaan piutang di Odoo. 3. Workflow piutang di Odoo. 4. Pengelolaan utang di Odoo. 5. Workflow utang di Odoo. 6. Laporan piutang dan utang. 7. Fitur-fitur piutang. 8. Fitur-fitur utang. 9. Keunggulan piutang dan utang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di Odoo, piutang atau akun receivable dikelola melalui modul invoicing dan accounting. Piutang timbul dari faktur penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat, melacak, dan mengelola piutang secara efektif. Sedangkan utang dalam aplikasi Odoo atau akun payable dikelola melalui modul purchasing dan accounting. Odoo biasanya Sedangkan utang dalam aplikasi Odoo atau akun payable dikelola melalui modul purchasing dan accounting. Utang biasanya timbul dari faktur pembelian yang harus dibayarkan kepada vendor atau pemasok. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan mengelola semua kewajiban pembayaran secara efektif. Pengertian piutang dan utang. Piutang, klaim yang dimiliki perusahaan atas pelanggan tercatat sebagai aset. Sedangkan utang, kewajiban yang dimiliki perusahaan kepada pemasok tercatat sebagai liabilitas. Pengelolaan piutang di Odoo, modul ini menggunakan invoicing dan accounting. Yang pertama, pembuatan dan pengiriman faktur. 2. Pemantauan status pembayaran. 3. Penjadwalan pengingat otomatis. 4. Laporan umur piutang. 5. Workflow piutang di Odoo. Workflow adalah serangkaian langkah atau proses yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Pada workflow piutang di Odoo, yang pertama adalah pembuatan penjualan, faktur penjualan, pencatatan piutang. Yang kedua, pengiriman faktur, pilihan pembayaran online. 3. Pemantauan pembayaran dan pengingat. 4. Pembayaran, status faktur atau paid. Pengelolaan utang di Odoo, modul ini menggunakan purchasing dan accounting. Fungsi utama pembuatan faktur pembelian, pemantauan jatuh tempo pembayaran, penjadwalan pembayaran, laporan umur utang, otomasi pembayaran vendor. Workflow utang di Odoo, yang pertama pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian. Yang kedua, pengelolaan jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, pembayaran, status faktur atau paid. Laporan piutang dan utang di Odoo, yang pertama e-judging receivables report menunjukkan umur piutang. Yang kedua ada e-judging payables report menunjukkan umur utang. Yang ketiga customer vendors dan statement menunjukkan saldo masing-masing. Yang keempat cash and flow report gambaran arus kas masuk dan Lalu selanjutnya ada fitur-fitur piutang. Yang pertama, pembuatan dan pengiriman faktur penjualan. Yang kedua, pemantauan status pembayaran faktur. Yang ketiga, penjadwalan pengingat pembayaran. Yang keempat, integrasi pembayaran online. Yang kelima, laporan umur piutang atau e-judging receivables report. Fitur-fitur utang, yang pertama pembuatan faktur pembelian dari pesanan pembelian, yang kedua pemantauan jatuh tempo pembayaran, yang ketiga penjadwalan pembayaran utang, yang keempat laporan umur utang atau e-judging payables report, yang kelima otomasi pembayaran vendors. Keunggulan piutang dan utang, yang pertama, automatisasi proses. Yang kedua, integrasi antar modul. Yang ketiga, kemudahan rekonsiliasi otomatis. Yang keempat, pengingat pembayaran otomatis. 5. Akses portal untuk pelanggan dan vendor. 6. Laporan dan analisis mendalam. 7. Integrasi pembayaran online. 8. Skalabilitas dan kemudahan kustomisasi. 9. Transparansi data dan real-time tracking. 10. Kemudahan pengaturan kebijakan kredit dan terminan pembayaran.
11. Manajemen kredit yang lebih terkontrol. 12. Opsi diskon dan pembayaran. Kesimpulan, mengelola piutang dan utang di ODU dapat membantu mengoptimalkan arus kas, memastikan pembayaran tepat waktu, meningkatkan efisiensi proses akuntansi.